Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari menunggu teman Anda ya. Oke, tadi Ibu lanjutkan lagi, sedikit lagi ya. Bagaimana tarif PPh 22 atas pembelian ya dengan dana APBN atau APBD. Nah, ini nih. Ya tadi ya Rian ya sama Wulan ya. Di sini atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1,5%. Ya, 1,5% dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kuasa pengguna anggaran KPA, bendahara pengeluaran. Misalkan, contohnya Pemkot Surabaya membeli alat elektronik dari toko Sinar Jaya misalkan sebesar 1 juta. Ya, ini kan yang membeli berarti kan Pemkot ya, Pemkotnya pemerintahan kota. Ini contoh ya, hanya contoh. Berarti nanti dari 1 juta ini akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5%. Ya, jadi 1,5% dikalikan dengan 1 juta, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang mungut siapa? Ya, Pemkot Surabaya ini, gitu ya. Seperti itu. Karena yang bertransaksi kan dari dinas, gitu ya. Sebesar 1,5% dari harga pembelian. Nah, misalkan harga belinya si alat elektronik ini adalah sebesar 1 juta. Berarti 1 juta dikalikan 1,5%, gitu ya, itu. Itu namanya pemungutan, bukan pemotongan ya, pemungutan ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ke tarif yang lain ya, sebentar ini. Nah, ini tadi tarif PPh 22 untuk ini sudah. Nah, di sini kita tarif PPh 22 atas penghasilan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Ya, ini misalkan penjualan kertas di dalam negeri ini tarifnya 0,1%. Berarti ini oleh industri kertas ya. Ada kan industri kertas yang pembuatan kertas. Nah, ini ketika transaksinya adalah penjualan kertas di dalam negeri, itu dia mungut ya, sebesar berapa? 0,1%, bukan 1,5 ya, tapi 0,1% dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, di sini penjualan semua jenis semen di dalam negeri, nah ini 0,25%. Penjualan baja di dalam negeri, nah ini 0,3%. Ya, jadi beda-beda tarifnya ya. Kemudian ada penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih dalam negeri 0,45%. Penjualan semua jenis obat, nah ini ya, ini 0,3%. Ya, jadi beda-beda di sini tarifnya. Tergantung transaksinya apa. Gitu. Nah, selanjutnya ini Ibu nggak bisa di itu ya. Selanjutnya adalah ini sudah. Nah, ini nih, tarif PPh 22 untuk agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Nah, ini nih, 0,45% dari dasar pengenaan PPN ya, dari dasar pengenaan PPN. Ini ya. Misalkan DPP PPN-nya, misalkan gini, harganya 1 juta, itu 1 juta sudah plus PPN. PPN kan 10%, berarti kita harus ngeluarin dulu 10%. 1 juta dibagi 1,1. Nah, itu DPP kan, baru hasil dari 1 juta dibagi 1,1, baru dikalikan 0,45%. Nah, jadi berarti tarif PPh 22 ini dari 0,45% dari hasil tadi 1 juta dibagi 1,1. Jadi si PPN-nya harus dikeluarin terlebih dahulu. Nah, kecuali gini, harganya misalkan 1 juta belum termasuk PPN. Nah, berarti tarif PPh 22-nya ini adalah 0,45% dikalikan 1 juta gitu. Ya, jadi bagaimana soalnya saja nanti gitu ya. Jadi hati-hati.
sudah include 10% belum? Kalau misalkan belum, langsung aja kalikan tarif. Tapi kalau include, keluarin dulu PPN-nya 10% gitu. Nah, di sini tarif PPh 22 atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas. Nah, ini beda-beda tarifnya ya. Nah, ini 0,30, 0,25, 0,30, kemudian 0,30 untuk pelumas ya. Ini ya. Tarif PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan. Ya, kemudian di sini juga ada perikanan, kemudian ada pertanian ya. Yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 dari pedagang pengumpul sebesar nih dari pedagang pengumpul, kalau bukan dari pedagang pengumpul tidak dikenakan PPh 22 ya. Tidak dipungut PPh 22. Catatannya harus dari pedagang pengumpul. Nah, ini 0,25% dari harga pembelian. Nah, dari harga pembelian di sini include PPN. Ya. Kalau tadi kan dari DPP-nya PPN. Nah, kalau ini berarti contohnya kalau 1 jutanya ini sudah include PPN, diketahui berarti 0,25% dikalikan 1 juta. Tapi kalau di soalnya diketahui bahwa 1 juta belum termasuk PPN, berarti Anda harus ngalikan dulu 1 juta dikalikan 10% berarti kan 1.100.000 ya. Nah, baru dikalikan 0,25%. Gitu. Jadi bagaimana soalnya? Kemudian tarif PPh 22 nih untuk yang tadi barang mewah ya, yang tergolong sangat mewah. Nah, ini 5%. Bukan 0,3, bukan 0,25, tapi 5% dari harga jual. Nah, harga jual ini exclude PPN dan PPNBM. Ya, ini jadi di luar PPN dan PPNBM. Nah, barang yang tergolong sangat mewah nih, ternyata ada kriterianya nih, disebut barang sangat mewah tuh ya. Jadi nggak semua barang itu masuk dalam kategori sangat mewah menurut persepsi si A si B gitu, enggak seperti itu. Mungkin bagi kita harga mobil yang dia harganya 1 T misalkan itu udah sangat mewah, tapi belum tentu gitu ya. Nah, makanya nih ada kriterianya. Kriterianya yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih ini teh. Lebih dari 20 M ternyata nih. Lebih dari 20 M baru dikategorikan sebagai barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 M baru dikategorikan sangat mewah. Jadi kalau di bawah itu berarti tidak dipungut PPh 22 ya. Kemudian kalau diketahui rumah, nah rumah beserta tanahnya dengan harga jual, nah ini rumah dan beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 M. Nah, kalau nilainya asetnya lebih dari 10 M baru termasuk sangat mewah. Dan luasnya itu harus lebih dari 500. Jadi walaupun harganya ternyata walaupun luasnya 500, kalau nilai asetnya dan bangunan masih di bawah 10 berarti belum termasuk kategori sangat mewah karena ada yang tidak terpenuhi kan. Nah, jadi harus terpenuhi luasnya lebih dari 500 dan nilai asetnya harus lebih dari 10 M baru dipungut PPh 22 gitu. Nah, tergolong sangat mewah tadi kan tarifnya adalah 5% gitu ya dari ini transaksi yang terjadi atas pembelian pesawat, kapal pesiar atau rumah gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau apartemen ya. Nah, ini nih. Kalau apartemen nih. Kalau apartemen itu kalau misalkan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 M dan luas bangunannya ada lebih dari 400. Kalau di bawah enggak, gitu ya. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, multi purpose, MPV ya.
atau minibus dan sejenisnya dengan harga jualnya itu lebih dari 5M dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Nah, ini masuk dalam kategori sangat mewah. Nah, ini ada ketentuannya ya. Nah, tadi yang sudah disebutkan itu adalah termasuk kategori atau boleh dipungut PPh 22. Nah, ada nggak kira-kira yang dikecualikan dari PPh 22? Ada nih yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Nah, ini tidak dipungut PPh 22. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor di Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea cukai, bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia ini dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Kemudian barang untuk keperluan museum, nah ini museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain, nah ini yang sifatnya adalah terbuka untuk umum atau publik itu dikecualikan. Kemudian barang untuk keperluan penelitian, nah ini penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan juga dikecualikan. Ya, barang yang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, nah ini juga dikecualikan. Itu dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Oke. Banyak ya ini peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, ini juga barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut dan seterusnya ini juga dikecualikan. Barang impor oleh pemerintah pusat, ini persenjataan, amunisi dan seterusnya, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang juga dikecualikan. Vaksin polio nih dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional ini juga dikecualikan. Nah, ini nih mungkin kalau vaksin COVID-19 gitu ya. Nah, ini juga kan kalau ini adalah untuk pekan imunisasi, kalau diaturannya ya yang sifatnya adalah untuk nasional, ya pekan imunisasi nasional ini dikecualikan. Nah, kalau kita lihat vaksin COVID-19 ini kan memang bersifat nasional ya. Nah, ini juga dikecualikan kalau merujuk pada aturannya gitu harusnya ya seperti itu. Tapi karena aturan ini adalah keluar sebelum adanya COVID ya tidak disebutkan di sini COVID-19 gitu ya. Jadi belum ada update di sini spesifik membahas bahwa vaksin COVID-19 dalam rangka pelaksanaan ini belum ada ya, belum ada update itu. Tapi kalau merujuknya untuk pekan nasional, kalau menurut Ibu sih masuk dalam kategori dikecualikan gitu. Nah, di sini sedikit lagi ya. Ini udah mau selesai. Sedikit lagi. Ini tadi dikecualikan sudah. Ini buku-buku pelajaran umum. Nah, ini juga kapal laut, kapal angkutan sungai, dan seterusnya, pesawat udara dan suku cadang. Nah, ini kereta api gitu ya. Itu juga dikecualikan. Barang untuk kegiatan hulu minyak ini juga dikecualikan. Nah, ini juga pembayaran yang dilakukan pemungut pajak ya, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah ini juga. Ini dikecualikan semua. Nah, ini dana BOS ya, bantuan operasional sekolah BOS ini juga dikecualikan nih. Walaupun ini yang beli kan kalau ini kan berarti dinas ya. Dinas kan, nah ini dikecualikan. Jadi tidak semua pembelian dinas oleh misalkan bendahara pengeluaran itu dipungut PPh. Nah, ada beberapa transaksi yang dikecualikan. Nah, Anda baca di sini, gitu. Baca di aturan PPh pasal 22 yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Anda baca di pasal 1 huruf B, huruf C, dan huruf D. Gitu ya. Di pasal 22 tentunya di Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Nah, ini nih, pemungut PPh pasal 22 untuk barang mewah. Nah, besarnya tadi sudah ya, ini 5% dari harga jual tidak termasuk PPN ya. Ini sudah. Nah, ini nih, kendaraan bermotor roda 4 harga jual lebih dari 5M, silinder lebih dari 3000 cc, pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Nah, berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus ini masuk kategori barang yang sangat mewah. Nah, ini
tarifnya kan tadi adalah 5%. Ya, kemudian saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22 kapan? Nah, atas impor pada saat pembayaran biaya masuk, ya. Atas pembelian barang oleh bendaharawan pada saat pembayaran barang, ya. Kalau tadi bulan adalah dari dinas misalkan membeli peralatan sebesar 1 juta, kapan saat terutangnya? Ya, saat pembelian barangnya kapan? Misalkan pembeliannya tanggal 8 April, berarti terutangnya adalah tanggal 8 April, gitu ya. Saat pembelian. Atas penjualan semen, kertas, dan lain-lain pada saat penjualan. Jadi ketika ada transaksi penjualan, langsung itu saat terutangnya PPh 22. Saat dikenakannya gitu ya. Atas penjualan Pertamina sebelum DO ditebus oleh penyalur atau agen. Atas penjualan barang mewah pada saat terjadi transaksi penjualan. Gitu ya. Nah, ini nih, terakhir nih. Kalau tadi tarifnya normal misalkan ketika kita melakukan transaksi atas penjualan barang mewah tarifnya 5% gitu ya. Atau enggak transaksi lain yang masuk dalam kategori. Tapi kalau misalkan tidak memiliki NPWP maka akan 100% lebih tinggi. Nih. Ya, jadi 100% lebih tinggi gitu ya. 100% lebih tinggi, bukan 20% lebih tinggi ya, 100% lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau normalnya 5% berhubung tidak punya NPWP jadi 100% lebih tinggi gitu ya. Berarti jadi 10%. Kalau tarifnya 5% berarti jadi 10%, kalau tarifnya 2% jadi 4% gitu ya. Nah, ini sifat pemungutan PPh 22 itu bersifat tidak final. Tidak final itu artinya bisa dikreditkan atau bisa menjadi pengurang pajak di SPT tahunan. Gitu ya. Nah, di sini kalau pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak gas dan pelumas kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Nah, kalau selain penyalur itu bersifat tidak final. Jadi bukan berarti seluruh transaksi yang dipungut PPh 22 ini semuanya tidak final. Ada dalam posisi final ketika transaksinya ini ketika kepada penyalur atau agen ini bersifat final. Bersifat final artinya tidak bisa dikreditkan. Bukti potongnya tidak bisa menjadi pengurang pajak SPT tahunan dari wajib pajak tersebut. Gitu ya. Nah ini kita tinggal ke contoh ya, udah selesai. Ini contohnya satu saja lah ya. PT Tanah Merdeka mengimpor 10 parti barang dengan nilai CIF 500 US dollar, bea masuk 40%, BMT 10%. Nah, PT Tanah Merdeka terdaftar dan memiliki API. Nah, ini nih, memiliki API berarti tarifnya akan lebih kecil kan? Nanti di soal yang memiliki API dengan yang tidak memiliki API diinformasikan. Ini yang memiliki API. Misalkan kurs menurut Kemenq pada waktu pelunasan pajak adalah 9.300 per 1 US dollar. Nah, ini perhitungannya nilai dasar untuk perhitungan biaya masuk adalah berarti ini 500.000 US dollar ini dari soal dikalikan dengan 9.300 berarti kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan ketemunya 4,6 sekian. Kemudian biaya masuknya dalam 40% ini diketahui di soal, dikalikan dengan 4,6, ketemunya sekian, Anda cek lagi. BMT-nya 10% ini diketahui, 10% dikalikan 4,6, ketemunya 465. Dan yang menjadi dasar perhitungan pajak atau nilai impornya adalah 6,9. Nah ini nih, jadi yang dimaksud dengan nilai impor adalah semuanya itu nanti ditotalkan itu namanya nilai impor. Jadi PPh pasal 22 disetor sendiri oleh importir karena importirnya ini adalah memiliki API, tadi kan 2,5 ya, kalau yang tidak kan 7,5 ya, nah berarti 2,5 dikalikan dengan 6,9, sehingga nilainya 174.375 dan ini bersifat tidak final. Artinya menjadi kredit pajak atau menjadi pengurang pajak SPT tahunannya si wajib pajak badan tersebut dalam hal ini adalah PT Tanah Merdeka. Gitu ya. Ini ada satu contoh tentang PPh 22, nanti Ibu akan share untuk latihan supaya Anda lebih memahami.
pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena sudah jam 9 malam ya. Sudah 1 jam kita belajar ini. Silakan sebelum Ibu tutup apakah ada yang mau ditanyakan atau cukup gitu ya. Silakan. Kalau cukup Ibu akan tutup. Bu, maaf Bu. Ya. Buat tugas yang kemarin itu dikirimnya gimana Bu? Di Google Class ya. Di Google Class. Di Google Baik Classroom. Bu. Ya, nanti Ibu akan buat asesmennya ya. Asesmennya. Nanti di setiap mata kuliah, di semua mata kuliah yang belajar sama Ibu, nanti di situ udah disiapkan untuk pengirimannya. Jangan via email, jangan via WhatsApp ya, tapi melalui Google Classroom, sehingga nanti ada rekam jejaknya gitu ya, histori akademiknya, karena nanti ada yang misalkan ngirim via WA terus hilang kan repot, kasihan nggak dapat nilai ya. Kalau via Google Classroom kan jelas di situ mau sampai berapa lama juga akan ada kalau tidak di-delete akunnya kan gitu ya. Nah, jadi silahkan dikirimnya di Google Classroom ya, Rian Cahyana ya. Seperti itu. Ya Bu. Oke, cukup Ibu, ya. yang materi hari ini boleh di-share juga Bu. Tadi Ya. ada yang nggak kecatat soalnya. Ya, nanti Ibu share di video YouTube ya. Nanti Anda bisa simak lagi video pembelajaran hari ini. Nanti Anda simak lagi, kemudian nanti Anda catat yang sekiranya memang penting. Kemudian nanti Ibu kasih soalnya juga ya. Soalnya juga nanti Ibu lanjutkan dari video yang ini, gitu ya. Video yang ini nanti Ibu kasih soalnya. Atau enggak Ibu bacakan dulu saja soalnya ya. Biar nanti Anda tinggal nyimak aja. Nanti sajalah ya soalnya ya. Karena ini sudah ada jawabannya ya, nanti malah Anda udah tinggal ngitung lagi ya, nggak ngitung lagi ya Rian ya. Jadi nggak latihan. Oke, Ibu tutup dulu saja. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti Anda bisa di WA-ga ya, atau bertanya di Google Classroom juga boleh. Nanti semua pertanyaan akan dijawab di media Zoom gitu ya, supaya kita lebih jelas dalam memecahkan pertanyaan yang Anda sampaikan. Gitu ya. Ibu tutup aja pertemuan hari ini. Tuh kasihan yang lagi di parkiran belajarnya ya. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan salah kata. Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya.